Rupanya ini yang disebut merasa kesepian. Tidak mungkin, masih ada aku di sini. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Tentu saja untuk menyembunyikan identitas. Tapi aku cukup beruntung, aku sedang bingung bagaimana naik ke sini. Lalu melihat sekelompok orang sedang mengangkut peralatan komputer. Aku menyelinap di antara mereka dan naik ke sini. Kamu datang ke sini larut malam untuk apa? Aman tidak di jalan? Ada yang mengikuti kamu? Kalau kamu terus mengomel, Citra, tiran yang kejam, itu bisa hilang. Citra bos yang kejam itu. Maaf. Kamu sudah menderita karena aku. Tidak apa-apa. Kamu juga kan? Kamu belum menjawabku? Datang ke sini larut malam untuk apa? Tentu saja untuk meminta bantuan bos besar Xiao. Kalau kamu tidak menahan aku tidak berani tidur. Jangan-jangan Xingqian muncul dan mengacau. Aku benar-benar akan dikira gila dan terkenal di seluruh negeri. Hanya karena itu? Bukannya karena khawatir padaku? Sedikit saja. Malam ini kamu harus bersabar. Tidak apa-apa. Aku yakin, ini pasti akan menjadi malam yang tak terlupakan. Selamat malam, Bos Xiao. Aku yang tidak bisa melindungimu. Kalau kamu mau membahasnya sampai sedetail itu, maka itu salahku. Seharusnya aku tidak membiarkanmu berinvestasi di permainanku. Permainan itu juga tidak akan ada celahnya. Kalau aku tidak... Sudahlah. Apapun yang kita alami sekarang, semua adalah ujian dari Tuhan. Aku yakin kita pasti bisa melewatinya dengan lancar dan bertahan sampai akhir. Bukankah seharusnya permainan itu sukses dan diluncurkan? Aku bicara tentang semua hal. Tidur saja. Ngapain susah-susah? Berhenti. Kalian berdua latihan militer di sini? Cepat bilang, ada apa? Bos Xiao, kebiasaan bangun tidurmu ini harus diubah. Setiap kali. Aku, karena masalah perbaikan celah permainan itu. Karena pekerjaan, jadi aku. Aku sedikit mengenal Bos Xiao. Sedikit. Kalian berdua pagi-pagi sudah masuk ke kantor saya. Apa kalian juga baru bangun bersama? Tidak, kami bertemu pagi ini. Ya, kami sarapan bersama sebelum datang ke sini. Sarapan? Kamu pagi-pagi sudah mengajak dia keluar? Hanya untuk sarapan? Jangan bilang. Kamu juga berencana mengajaknya lari pagi? Ya, kami memang janjian lari pagi. Sudah, cukup. Baiklah, ada apa? Setelah selesai bicara, kami masih harus pergi ke studio Lanyao. Baiklah ini, Bos Xiao. Kemarin kami sudah memodifikasi rencana PR baru. Berdasarkan saran yang Anda berikan. Laporan data jaringan sudah selesai.
setelah grup Shanghai mengeluarkan pernyataan. Kami yakin diskusi netizen tentang hal ini tidak akan begitu sengit lagi. Kebetulan, kita bisa fokus menyelesaikan masalah game. Kenapa kamu di sini? Saya sudah menemukan siapa yang menyalahgunakan akun dan memanipulasi game. Singkatnya, si A secara teknis membuat pengalihan yang salah. Ini mengambil alih proyek melalui kesalahan uji coba ini, tapi dia tidak menyangka akibatnya bisa separah ini. Kalau bukan karena campur tangan Waker, dia akan mengendalikan seluruh proyek. Tapi, ini tidak bisa membuktikan bahwa dia yang melakukannya. Hanya bisa membuktikan dia pernah menyentuh komputermu. Saya perhatikan dia sangat bergantung pada media sosial. Jadi saya menyamar sebagai penggemarnya dan menghubunginya online untuk mendapatkan bukti-bukti ini. Beritahu grup, hentikan semua kontrak dengan tim si A. Dan mereka dilarang terlibat dalam proyek apapun di masa depan. Baik, bos. Kalau begitu, bos, karena masalah ini sudah jelas. Apakah saya boleh kembali bekerja? Urusan kerja tidak usah buru-buru. Kamu istirahat dulu sebentar. Selama ini kamu sendirian juga cukup lelah. Biar Pang Ding kembali membantumu. Kali ini kamu juga ada kesalahan. Baik. Terima kasih, bos. Jangan panggil aku begitu. Sayang, kenapa kamu sudah bangun? Apa tadi aku mengganggumu? Sebenarnya aku sudah bangun lama, mendengarkan siaranmu sampai selesai baru keluar. Ayo, duduk dulu. Aku kasih tahu, bukan aku nggak mau ikut kamu pulang. Peralatan live stream aku sebanyak ini. Dibawa-bawa terus merepotkan banget. Aku khawatir sama kondisi kamu. Memang harus gimana lagi? Siapa suruh aku kakaknya? Kakak. Ya tulang punggung keluarga. Harus aku yang begadang cari uang buat keluarga. Aku juga bisa. Bisa apa sama aja. Aku. Kalau kamu nggak mau bicara sekarang, jangan bicara lagi. Nanti juga jangan pernah bilang lagi. Nanti aku yang cari uang buat keluarga. Anak kecil banget sih. Di sini, data di bagian ini emang salah. Bos, kalau perhitungan aku nggak salah, file data di bagian ini, kita belum pernah nulis. Aku juga sudah cek database dan worksheet. Konten yang bermasalah di bagian ini, menurut analisis, seharusnya data pertarungan monster akhir tersembunyi di game. Data yang nggak normal bikin algoritma dasar alami error logika yang fatal. Bos, monster akhir ini, apa Anda sendiri yang tambahin? Bos, kok Anda selalu suka tambahin Easter egg dan monster akhir tersembunyi sih? Tapi kayaknya sekarang, masalahnya ada di sini. Kenapa? Kok muka kamu pucat banget? Nggak apa-apa. Weike dan Kak Xiang Yu sudah sampai. Oke. Lihat ekspresi Nona Lanyao, kayaknya. Kalian juga sudah ketemu lokasi pasti celah keamanan itu ya? Kelihatan sih, Nona Lanyao kayaknya sangat suka sama monster akhir ini. Di bagian ini, dibungkus. Satu lapis lagi satu lapis paket data. Bahkan sampai pengaruhi logika kalkulasi inti game. Tentu saja, sejak Nona Shen undang aku ke sini, Aku pasti bisa selesaikan tugas ini. aku jamin bisa selesai tepat waktu. Nggak ganggu jadwal rilis game. Tapi untuk bagian dana, kalau lihat kondisi investasi Shanghai saat ini, nggak cukup, masih jauh banget.
Masalah dana, biar aku yang cari cara. Xiaoran, kamu jangan maksa diri. Aku tahu kamu nggak mau Shen Group masuk saham. Sekarang cuma aku yang wakilin Shen Group, baru bisa mengatasi masalah yang mendesak ini. Aku tahu kamu tidak sepenuhnya percaya padaku. Tapi kita harus pertimbangkan rasio kerugian, kegagalan game. Jauh lebih serius daripada Shen Group masuk saham. Lagi pula aku sudah memberitahu media tadi malam. Untuk mengawal game ini sepenuhnya. Dengan pengawasan Ling Qiao dan media, kamu bisa percaya padaku sekali ini, kan? Bagaimana sebenarnya solusi untuk game ini? Aku tetap harus menghargai pendapat Ling Ling. Hanya jika dia setuju, aku bisa mengambil keputusan. Tentang keputusan spesifiknya, terserah kalian. Baik. Untuk hari ini sampai di sini dulu, kita pikirkan lagi. Aku antar kalian. Hati-hati di jalan. Karena sekarang Anda sudah tahu di mana masalah gamenya. Apakah sudah ada solusi yang dipikirkan? Sebenarnya tidak sulit, cara paling sederhana. Semua data karakter ini. Tidak bisa, karakter ini tidak boleh dihapus. Sepertinya kamu juga tahu, karakter ini sangat penting bagi Nona Song. Saat pertama kali menemukannya, aku juga menduga. Monster terakhir ini, bukan sekadar karakter anime biasa. Mungkin dia mewakili Person dan Kinengon Nona Song. Bahkan mungkin dia adalah seseorang yang nyata. Adakah cara yang bisa menyelesaikan masalah tanpa menghapus karakter ini? Iya, aku juga ingin mencoba. Tapi apakah bisa diselesaikan dengan logis dalam waktu singkat? Sepertinya tidak mudah. Mungkin butuh waktu lebih lama dari yang kamu kira. Apakah dana Shanghai Group bisa bertahan selama itu? Aku masih harus menunggu keputusan Ling Ling. Baik, kamu pikirkan pelan-pelan. Hanya saja lain kali belum tentu ada kesempatan ini lagi. Xiaoran. Katakan, apakah aku salah dari awal? Kalau saja aku tidak mengatur nilai tempur kakak setinggi ini, game tidak akan jadi tidak seimbang. Sekarang banyak orang berusaha keras karena hal ini. Semua salahku. Ling Ling. Aku sangat mengerti, kakak sangat penting bagimu. Jadi karakter ini juga sangat spesial, jangan menyalahkan diri sendiri. Tapi aku tidak bisa tidak berpikir seperti ini. Uji coba game gagal terus-menerus. Kamu menghadapi pertanyaan dari para pemegang saham. Bos Lin dipaksa mengundurkan diri, semua karyawan saya. Setiap hari begadang lembur. Ini semua karena aku. Sebenarnya aku tahu. Bagi Weike, solusi tercepat adalah menghapus monster tingkat akhir yang tersembunyi. Terima kasih Xiaoran. Kamu pulang ke kantor dulu, aku ingin sendirian. Baik. Ling Ling. Semua ada aku. Xiaoran tidak setuju Weike menghapus karakter. Dia pasti mempertimbangkan perasaanku. Tapi aku tidak seharusnya membiarkannya menanggung semua tekanan sendirian.
Tapi jika kakak menghilang, apa artinya semua ini? Lingeling. Kakak, Bodoh. Aku tidak bisa menemanimu lagi. Kamu harus jaga diri baik-baik. kamu mau pergi kemana? Tempat yang sangat jauh. Kakak, aku tidak mengizinkanmu pergi. Bodoh. Kakak hanya karakter game. Pada akhirnya akan menghilang suatu hari. Aku akan melindungimu, tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kakak, jangan pergi, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Tinggallah menemaniku, ya. Kakak, Kamu sadar, ada yang tidak nyaman. aku baik-baik saja. Kenapa aku di rumah sakit? Kamu berbaring dulu. Kamu tersengat listrik di studio dan pingsan. Dasyong dan yang lain mengantarmu ke sini. Ya, aku ingat. Jangan-jangan karena tekanan opini publik kamu jadi putus asa. Aku karena opini publik. Jangan berpikir macam-macam, sengatan listrik ini benar-benar kecelakaan. Aku kira karena tekanan yang terlalu besar. Tapi yang penting tidak apa-apa. Kamu harus ingat, Norak banget. Siapa? ada apa? Aku sepertinya mendengar halusinasi. Ngomong-ngomong, aku sudah memutuskan untuk menunda pengembangan game. Sampai benar dulu. Tapi ini akan menurun. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi kesehatanmu lebih penting. Semuanya ikuti rencanaku. Ling-ling. Laoguo, Ibu, kok kamu datang? kamu kenapa? Bikin aku khawatir. Kenapa bisa seperti ini? Kamu ada masalah? Kenapa tidak bilang sama ibu? Kamu tenang dulu. Gak apa-apa, tenang. Aku sudah tenang sekarang. Di internet bilang kamu bunuh diri karena tidak tahan tekanan. Kenapa tidak cari ibu? Aku bunuh diri? Ibu, kok kamu percaya omongan orang di internet? Aku kali ini cuma kecelakaan kecil. Lihat, aku sekarang kan sehat-sehat saja. Bukan bunuh diri, Teras Dibuna? Siapa yang mau bunuh kamu? Ibu, jangan ngomong sembarangan. Aku ini orang yang cuek. Masa ia bunuh diri? Ibu meremehkan anakmu sendiri. Tante, tenang saja. Ling-ling baik-baik saja. Dokter, Lilin baik-baik saja kak? Apa ada efek samping? Misalnya, ramal kerja. Ibu, ini siapa? Investor game. Bos Xiaoran. Bos? Bukan, kamu bos. Kenapa di sini jenguk karyawan? Kamu tidak perlu kerja? Tante, panggil saja aku Xiaoran. Karena Ling-ling adalah tokoh inti proyek kami, jadi aku datang untuk mengecek kondisinya. Selain itu, urusan perusahaan kami. Ada staf khusus yang menangani, jadi aku tidak terlalu sibuk. Lalu kenapa kamu peduli sama karyawan itu? Kenapa khusus peduli dia, tidak peduli yang lain? Kamu merasa dia spesial? A Max Lane?
Tante, haus kan? Aku ambilkan air. Lihat kan, pasti ada niat jahat, tapi kamu harus manfaatkan kesempatan. Ibu, jangan mikir yang aneh-aneh. Dia benar-benar cuma menjenguk aku. Tante, minum air. Oh ya, tadi kamu bilang perusahaanmu ada yang urus. Berarti perusahaannya besar dong? Berapa karyawan? Orang tuamu masih ada? Ada saudara kandung tidak? Itu, Ibu, kok jadi seperti sensus penduduk? Tante, ayahku masih hidup. Di rumah ada juga seorang kakak laki-laki. Apakah ada riwayat penyakit keturunan dalam keluarga? Baguslah, Bu, tadi kami benar-benar sedang membahas pekerjaan. Sekarang sudah hampir selesai. Bagaimana kalau kamu kembali ke kantor dulu? Baik, aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa. Baik. kamu tidak perlu pergi. Kalau ada yang pergi seharusnya aku. Ling Ling, lihat kamu baik-baik saja. Ibu lega. Bos seharusnya lebih peduli pada karyawan. Karyawan juga harus lebih banyak berkomunikasi dengan bos. Aku pergi dulu, dadah. Bu, benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu terlalu banyak berpikir. Tante, aku antar kamu. Tidak usah. Selesai. Kenapa kamu menyembunyikan identitasku? Identitas apa? Kamu bilang identitas apa? Sudahlah, aku seharusnya tidak menipu ibuku. Aku salah. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Aku hanya belum siap. Dan juga, sekarang di saat-saat seperti ini, aku tidak ingin ada masalah tambahan. Kamu temani saja aku menipu ibuku untuk sementara waktu. Boleh? Kamu benar-benar pikir, dengan aktingmu yang payah ini, bisa menipu ibumu? Ibuku tidak sepintar itu. Aku tahu batasannya. Aku tidak sependapat. Aku juga tidak sependapat. Ada apa? Aku sepertinya mendengar suara aneh lagi. Aku akan panggil dokter. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin efek samping setelah kesetrum. Kalau begitu kamu cepat tidur ya, Nyonya. Tapi, Dengar kata-kataku. Pasien kamar 1, tolong diperhatikan sedikit. Yun Fei. Dia sudah tidur, jangan ganggu dia. Dari kondisi saat ini, tidak ada masalah besar. Tapi 2 kali kesetrum dan masih selamat. Lanyao benar-benar sebuah keajaiban. Kamu tolong jaga dia sebentar. Aku ke kantor urus beberapa hal. APA, kau bilang mau menghentikan proyek game? Aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Aku sudah meminta Departemen PR mengeluarkan pengumuman resmi. Xiao Ran, kau pikir uang kami yang sudah tua ini main-main saja? Sudah banyak investasi di awal, game ini hampir diluncurkan. Kenapa bisa dihentikan begitu saja? Urusan perusahaan. Kau anggap main-main? Jika kau terus bertindak semaumu, apa jaminanmu untuk pertumbuhan di akhir tahun? Sekarang rumor di internet. Semua membicarakan skandalmu dengan Lanyao itu. Dia orang yang tidak waras. Kau tidak hanya tidak mengganti timnya, malah secara terbuka mendukungnya. Urusanku dengan Lanyao adalah urusan pribadi. Tidak perlu direpotkan oleh para direktur. Hari ini aku tidak datang untuk meminta pendapat kalian. Dan tidak berniat mengubah keputusan. Kau ini keras kepala. Jangan sok karena kakek menyayangimu, kau bisa bertindak semaumu. Menghentikan game adalah keputusanku. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab penuh. Penipu, cepat keluarkan jenderal ini dari tubuhmu. Kalau tidak, aku bunuh kau. Kok sepertinya aku bisa mendengar suara Xingtian? Kau dengar apa yang jenderal katakan atau tidak? Ilmu Haidam APA yang kau kenalkan.
sampai menyembunyikan jenderal di tubuhmu? Kau ini siapa? Jenderal tidak akan mengubah nama, Xing Tian, Dewa Perang Sembilan Negeri. Kau bisa bicara denganku? Aku juga tidak mabuk. Aku kan baru bangun tidur. Ini apa yang terjadi? Halusinasi. Pasti ini halusinasi. Jangan pura-pura bodoh. Sayang, kau bagaimana? Aku lihat, tidak APA kan? Ih, aku tidak apa-apa, Cuma apa? tidak ada. 2 hari ini berkat perawatan Dr. Zhang. Melihat kau baju bersangga-sangga. Merawat Ling Ling kami. Aku akan memberimu hadiah kecil. Kalian sekarang sudah keterlaluan. Kau pria tampan, berani menggoda istri jenderal. Mau mati? Kamu tidak APA? Kamu baik-baik saja? Nyonya, kamu lupa aku? Ling Ling. Aku Xintian, aku. Cepat. Dia berubah jadi Xintian. Cepat. Nyonya, Ling Ling. lepaskan aku. Apa yang terjadi? Nyonya, Diam saja, bantu. kamu lepaskan aku. Aku mau cari Nyonya. Bagaimana ini? Kalian keluar dulu. Kamu bisa atasi? Keluar. Sudah pergi. Ling Ling. Bajingan, lepaskan aku, atau aku benar-benar akan serius. Ling Ling. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Dewa Lanyao bisa menyerangmu? Jangan-jangan dia benar-benar punya gangguan jiwa? Bukan seperti yang kamu pikir. Jangan asal tebak. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kalau diceritakan, memang agak sulit dimengerti. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Siapa tahu aku bisa bantu. Jujur saja, Ling Ling dirasuki oleh karakter non pemain yang dia desain. Jirasuki. Sudah tidak APA. Untuk sementara begitu. Sebelumnya, bukankah hanya dengan kontak fisik bisa mengendalikan Xingtian? Kenapa kali ini tidak berhasil? Aku juga tidak tahu, mungkin karena kali ini tersengat listrik. Menurut aku, sebaiknya cepat keluar dari rumah sakit. Lagi pula rumah sakit ramai orang. Jangan-jangan difoto orang, bisa-bisa menimbulkan masalah lagi. Iya. Agar orang tidak bilang Ling Ling kita kurang waras. Kenapa kontak fisik? Tidak bisa menekan Xingtian lagi? Senangnya bisa keluar menghirup udara segar. Kamu mau makan? Memang enak banget. Janji sama aku. Kedepannya apapun yang terjadi, kamu harus selalu dekat sama aku. Oke. Dr. Sui, kondisi Ling Ling ada perubahan baru. Sepertinya semakin parah. Kenapa bisa gini? Pasti karena kesetrum tadi, kali ini selamat. Mungkin berkat kodenya. Maksudnya?
Kode dan tubuh asli itu saling terkait. Simbiosis yang saling mempengaruhi. Jika tubuh asli terancam, maka kode yang dibawa juga akan hilang di saat genting. Bahaya. Tapi, sekarang aku kontak fisik dengannya. Sudah tidak bisa mengembalikannya dari Cynthia. Kembali ke dirinya sendiri. Karena tubuh inang semakin lemah, kode akan mengambil alih kendali tubuh. Aku curiga, kode akan semakin tidak terkendali oleh kesadaran Nona Song dan berkomunikasi dengan Nona Song. Berarti Xingtian bisa muncul kapan saja? Begini aja. Alat yang aku sebutkan sebelumnya sudah kuatur hampir selesai. Kalian datang ke aku sekalian. Tolong ya. Tante Qi, Bos Xiao. tolong ambilkan semua barang yang berbahaya di kamar, seperti pisau, gunting dan sejenisnya. Jangan sampai Ling Ling pegang. Dan juga, kalau kamu lihat dia ada tingkah aneh, harus kasih tahu. Ada APA? Ling Ling kesetrum. Keadaan ingatannya kacau. Aku takut dia terluka. Oke, ngerti. Kenapa? Haus. Kenapa tadi kamu panik banget? Banyak hal terjadi dalam 2 hari ini, tentu saja aku tegang. Maaf. Aku membuatmu khawatir lagi, lain kali tidak akan terjadi lagi. APA? Kamu tidak salah dengar, kan? Benar, Xiaoran memang menghentikan gamenya. Dan perusahaan sudah mengeluarkan surat resmi. Hanya saja Xiaoran sendiri belum memberikan tanggapan langsung. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Katanya karena Lanyao kesetrum dan masuk rumah sakit. Pasti keadaannya cukup serius. Tapi, ini justru kesempatan bagus. Kalau Lanyao tidak bisa ikut proyek game. Hebat untuk memberi Wei kendali penuh. Dengan begitu, Ling Qiao bisa kembali dengan alasan yang masuk akal. Lalu langkah kita selanjutnya? Jangan buru-buru, lihat dulu reaksi Shanghai Group. Kenapa bisa terluka? Sebenarnya apa yang terjadi? Reaksi Xiaoran sama sekali tidak normal. Dulu saat Xingtian muncul, dia tidak pernah sepanik ini. Hai Yi, aku mau tanya sesuatu. Sayang, sudah larut sekali, aku ngantuk banget. Jangan tidur dulu. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit hari ini? Saat aku datang menjengukmu, kau tiba-tiba berubah menjadi Xingtian dan menjatuhkanku. Antang Xiaoran datang, aku beritahu kamu. Panglima ini kekuatannya besar sekali. Xiaoran sampai tidak bisa menahannya. Dia memelukmu cukup lama, baru kamu kembali normal. Baik, aku mengerti.
Tidurlah. Dingin di luar, kenapa keluar? Tidak bisa tidur, mau cari udara segar. Kamu tahu betapa takutnya aku kemarin? Jangan gegabah lagi, jangan buat aku khawatir. Baik, Kemarin saat dengar kabar kamu pingsan, kepalaku langsung berdenging. Aku kehilangan akal sepenuhnya, hanya ingin cepat bertemu denganmu. Entah sejak kapan, kepalaku dipenuhi oleh dirimu. sekarang aku baik-baik saja, kan? Syukurlah tidak apa-apa. Syukurlah. Kamu 2 hari ini tidak istirahat dengan baik. Kamu tidur dulu saja. Aku ingin menemanimu. Kamu beritahu aku. Saat Sintian keluar dari rumah sakit. Apa yang sebenarnya terjadi? Benar-benar tidak apa-apa, jangan overthinking. Tapi, Selama kita bisa bersama, apapun bisa kita hadapi. maaf Xiaoran. Aku membuatmu khawatir lagi. Aku sangat ingin membantumu. Tapi aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Tidak bisa mengendalikan Sintian. Dan membuatmu terluka lagi. Meskipun kamu bilang tidak apa-apa, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Kamu sedang salah sih. Masalah Sintian yang merasuki tubuhmu. Makanya kamu sangat tegang. Aku sangat ingin bersamamu. Sangat tidak tega berpisah denganmu. Tapi aku tidak tega melihatmu lelah seperti ini. Dan tidak ingin Sintian menyakitimu lagi. Sekarang aku harus pergi kemana? Sintian menganggap Liu Yi sebagai istrinya. Aku tidak bisa mencarinya. Aku juga tidak bisa menemui ibuku. Jika aku berubah menjadi Sintian, dia pasti akan ketakutan. Selanjutnya, apa yang harus kulakukan? Ling Ling.
Hibiki, Bos Xiao, sarapan sudah siap. kamu lihat Ling Ling? Tidak. Mama siang. Lihat Ling Ling? Tidak lihat. Halo. Yi, Ling Ling bersamamu? Tidak, bukannya kamu yang menemaninya? Saat bangun pagi, dia sudah tidak ada. HP-nya juga tidak dibawa. Tunggu. Apa yang terjadi? Kemarin pulang masih baik-baik saja. Kalian berdua bertengkar? Aku tidak tahu. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Sudahlah, seperti ini saja. Ling Ling, kamu pergi kemana saja? Setiap hari ditanya, tidak tahu apa-apa. Hai Yi. Menang, cepat temani aku mencarinya. Jangan panik dulu. Tunggu di rumah. Aku jemput kamu sekarang. Baik. Da Xiong, Boss Xiao. sudah ketemu bos kalian? Belum, bukannya bos sedang sakit di rumah sakit? Kalau ada kabarnya, telepon aku segera. Baik Bos Xiao. Bagaimana? Aku sudah cari di tempat-tempat favoritnya. Tidak ada. Bagaimana di tempatmu? Ada petunjuk? Tidak ada. Yang penting sekarang cepat temukan dia. Masih ada tempat yang belum dicari? Kalian punya tempat yang punya kenangan khusus? Belum dicari. Aku tahu. Kamu siapa? Maaf, salah orang. Song Ling Ling, berhenti.
lihat aku. Song Lingling, lihat aku. Bisa kamu ceritakan, kenapa tiba-tiba menghilang? Aku tidak mau membebanimu lagi. Membebaniku? Ini alasan yang kamu berikan? Dari aku mengenalmu sampai sekarang, aku terus membuat masalah untukmu. Membuatmu diserang Xingtian, membuatmu terluka. Aku sangat menyesal sekarang. Kenapa tidak lari lebih jauh? Kenapa harus ketemu kamu? Xiaoran. Asalkan tidak ada aku, semua masalah ini bisa diselesaikan. Aku tidak izinkan kamu mengambil keputusan ini sendiri. Baik. Kalau kamu benar-benar bisa melepaskan semuanya, kenapa masih datang ke sini? Aku kesini. Anggap saja ini perpisahan terakhir. Jika benar ada seseorang yang harus melepaskan lebih dulu, aku harap orang itu adalah aku. Aku tahu. Aku tahu kamu sangat menderita belakangan ini. Tapi aku harap kamu tidak menolakku. Mari kita selesaikan masalah ini bersama. Kita sudah melewati begitu banyak hal, asalkan kita bertahan sedikit lagi. Sedikit lebih berani, semuanya akan menjadi lebih baik. Percayalah padaku. Maaf. Biarkan aku pergi. Aku tidak mengizinkanmu menghilang begitu saja dari duniaku. Sebenarnya aku sudah memikirkan 10.000 kemungkinan akhir. Bagaimana jika aku dirasuki Xingtian lagi? Bagaimana jika dia kehilangan akal? Bagaimana jika aku tidak bisa kembali lagi? Bagaimana jika... Apakah kamu sudah tahu? Aku tidak bisa mengembalikan Xingtian. Bodoh. Jangan takut. Dr. Sue sudah menemukan solusinya. Masalah-masalah ini tidak sulit diatasi. Ada aku di sini. Tapi, bagaimana jika dia menyakitimu lagi selama ini? Aku sudah berhadapan dengannya, di dalam tubuhmu. Dia bukan tandinganku. Jadi, kamu khawatir Xingtian akan menyakitiku. Ya, kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Aku belum memikirkan cara untuk memberitahumu. Aku juga takut, setelah memberitahumu kamu akan khawatir. Ini salahku. Tidak akan terjadi lagi.
Jadi, kamu berencana menginap di sini malam ini. Aku takut Xingtian keluar dan menemukanmu lagi. Aku juga takut. Dia akan menakuti orang lain. Jangan lari-lari lagi ya. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Ayo pulang. Dokter Zhang kita yang hebat. Kamu sudah mencarinya seharian, ada kemajuan. Sudah menemukan cara untuk membantu Ling Ling. Lihat. Buku ini mengatakan otak saat bekerja dapat mengandalkan serat saraf, mengirimkan gelombang listrik lemah untuk memberikan instruksi ke berbagai organ tubuh. Artinya, otak dapat mengendalikan tindakan kita melalui sinyal listrik. Lan Yao saat meneliti game ini dikendalikan mesin untuk mengontrol saraf dalam mengoperasikan game. Otak ibarat penerima sinyal. Tapi sebenarnya ada masalah besar. Gampang terpengaruh pikiran lain yang mengganggu gelombang otak pemain, lalu memengaruhi saraf. Aku rasa kamu benar. Artinya, game ini berbahaya. Sudah terpengaruh gelombang otak. Ayo. Gimana keadaannya? Tebakanku benar. Tingkat integrasi Nona Song dengan kode semakin tinggi, inilah yang kumaksud komunikasi sinkron. Apa dampaknya bagi tubuhku? Mungkin tingkat kerusakan tubuh meningkat, tapi tingkat kerusakannya saat ini belum bisa kuperkirakan. Kurang optimis. Jadi solusinya apa? Xingtian Mona. Terhubung dengan Nona Song melalui arus listrik. Makanya berdasarkan data tubuhnya, kubuat alat ini ingin melalui gelombang otak, menyambungkan otak Nona Song dengan komputer, mengembalikan Xingtian. Tapi, waktu terlalu singkat, alat belum sempat dites. Jadi, Tidak, ini terlalu berisiko. Alat yang belum dites mungkin ada efek sampingnya. Apalagi tidak bisa menggunakan tubuh Ling Ling untuk eksperimen. Kalau Xingtian tidak kembali, malah membahayakan tubuhnya. Gimana? Aku mau coba. Aku tidak setuju. Xingtian sudah di luar kendali. Aku tidak mau dia terus menyakitimu. Lagi pula, kamu juga tidak mau dia terus menggangguku. Aku harus sering ngobrol dengannya. Kalau begini, semua orang bakal anggap aku gila. Aku percaya Dr. Sue. Aku siap. oh, kita bisnis, bukan amal. Lepas proyek game tepat waktu. Paling tidak modal bisa diselamatkan. Semuanya. Aku harap kalian paham satu hal. Kita komunitas kepentingan, seperti belalang di tali sama. Sama-sama untung, sama-sama rugi. Menunda proyek memang situasi mendadak. Ini adalah keputusan yang terpaksa saya ambil. Saya mengaku. Saya sebelumnya mengatakan beberapa kata yang impulsif. Saya minta maaf kepada semua orang di sini. Kami juga tidak ingin dengan mudah menyerah.
Tapi kamu harus memberitahu kami rencana spesifikmu. Dan aku ingin menjelaskan dengan jelas padamu. Kami sudah tidak punya dana lagi untuk diinvestasikan. Paling banyak, kami bisa memberimu waktu 2 atau 3 hari. Biarkan kamu memikirkan cara sendiri, ya. Situasi seperti ini muncul saat ini, tidak ada yang pernah memperkirakan. Kami juga tidak ingin memaksa orang lain. Xiaoran. Kakak, kecuali dalam keadaan darurat, aku juga tidak ingin mengganggumu. Tapi akhir-akhir ini, terlalu banyak hal yang terjadi. Aku ingin berbicara denganmu, boleh? Tentu saja boleh. Apakah kamu mengalami masalah di pekerjaan? Aku sekarang ada waktu. Tidak perlu, aku yang akan menemuimu, kebetulan aku juga ingin refreshing. Jadi, para pemegang saham masih akan memberimu beberapa hari. Xiaoran. Bukan aku yang bilang. Kamu seharusnya tidak impulsif langsung menghentikan proyek game. Aku tahu kamu punya rencanamu sendiri. Tapi para pemegang saham tidak tahu itu. Mereka punya pertanyaan dan emosi. Itu wajar. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu harus lebih banyak menenangkan mereka. Bukan terus-menerus berdebat dengan mereka. Dengan begini, hanya akan meningkatkan permusuhan mereka padamu. Kakak, aku mengerti. Menghentikan proyek bukan untuk alasan lain, kamu juga tahu. Kondisi kesehatan Lilin akhir-akhir ini sangat buruk, aku sangat khawatir padanya. Dan juga, dia adalah tulang punggung pengembangan game, jika dia sampai jatuh. Proyek ini benar-benar akan bermasalah. Aku tahu, kamu khawatir sampai tidak berpikir jernih. Tapi bahkan jika kamu ingin memberitahu, kamu harus memberikan rencana lanjutan yang spesifik dan detail kepada para pemegang saham. Setidaknya biarkan mereka tahu penilaianmu terhadap situasi proyek saat ini. Dengan adanya dana, produksi, dan penyesuaian game, bisa terus dilanjutkan pertimbangan-pertimbanganmu ini. Jelaskan semuanya dengan jelas pada mereka, baru mereka bisa menyederhanakan pemikiran mereka. Tidak akan setiap hari mengajakmu rapat, menekan di sana-sini. Masalah dana. Sebelumnya kakak Xiang Yu juga bilang bisa ikut saham. Sebenarnya aku juga tahu, ini pilihan terbaik. Hanya saja sebelumnya selalu khawatir. Shen pasti akan ikut campur urusan yang tidak perlu. Jadi dia tidak pernah setuju. Sekarang kalian sudah bersama, bisakah kamu mewakiliku? Untuk menyampaikan kekhawatiranku pada kakak Xiang Yu. Mungkin ini akan lebih baik. Kalau kamu? Kalau hanya aku yang mewakili, apa tidak terlalu tepat? Karena aku sudah bukan wakil direktur Shanghai Group lagi. Proyek ini juga sudah lama lepas dari tanganku. Bahkan jika aku membujuknya beberapa kali, saat penandatanganan kontrak nanti, kalian tetap harus bertemu. Kalau begitu, baiklah. Tapi kamu harus menemaniku. Denganmu di sini, dia mungkin akan lebih menahan diri. Baik, aku temani kamu. Ayo. Ini bukan Xiao Xiao? Aku sedang kencan dengan pacarku, kamu datang buat apa? Sepertinya kamu sedang santai ya belakangan ini. Sudah, jangan ganggu dia. Duduk. Kamu duduk di sebelah pacarku buat apa? Lampu latar kurang terang ya? Duduk di seberang sana. Xiaoran hari ini ingin bicara hal penting denganmu. Sebelumnya kan kamu ingin berinvestasi di Metaverse Cinta. Sekarang dia ingin berdiskusi kerjasama yang lebih detail. Bukankah dia sudah duduk di sini? Biarkan dia yang bicara sendiri. Seolah-olah aku yang buru-buru memberinya uang. Coba jelaskan. Di bagian game, ada masalah baru. Menurut penjelasannya, kode bos tersembunyi terakhir itu sepertinya berubah jadi virus dan bisa menginfeksi kode lain. Aku tidak terlalu paham ini, tapi dia bilang
Kalau tidak segera diperbaiki, game aslinya bisa hancur total dan berubah jadi game baru. Detail masalahnya, kamu harus minta Lanyao berdiskusi dengannya. Tapi syaratnya, kamu harus berunding jelas soal klausul kerjasama dan masalah lisensi. Kalau di pihak Weike, ada solusi baru? Dia juga tidak tahu bagaimana menentukan solusi konkretnya. Aku mengerti. Aku bisa setuju permintaan ini, asalkan game bisa berjalan lancar. Semua bisa dibicarakan. Kali ini tidak tanya pendapat pacarmu ya? Ya, menurutku soal ini. Lagi pula dia desainer utama game ini, dia harus tahu. Kak, sudahlah. Kondisi tubuh Ling Ling sekarang. Lebih baik jangan lakukan hal-hal ini lagi. Ini kesempatan yang tepat untuk menyerahkan pekerjaan perbaikan selanjutnya kepada Weike. Dia benar-benar butuh istirahat yang cukup. Boleh, masalah spesifiknya kalian sendiri yang berdiskusi. Aku sepakat. Kamu harus meminta Ling Qiao bergabung dalam proyek ini. Aku ingin bekerja bersamanya. Xiang Yu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan tentang tidak pergi ke luar negeri bersamamu. Aku hanya berharap kamu bisa tinggal dan menyelesaikan pekerjaan ini bersamaku. Kita pergi bersama setelahnya, oke? Tapi aku tidak ingin terlibat lagi dengan Shanghai. Aku bisa tinggal, menunggumu sampai proyek selesai. Tapi memintaku mengambil alih proyek ini lagi, benar-benar tidak tepat. Tapi Kak Lin Xiao, proyek ini sudah menjadi seperti ini. Lagi pula kamu adalah mantan penanggung jawab proyek. Kamu yang menutupnya adalah hal yang wajar. Sekarang beban kerjanya begitu besar, bahkan jika bukan hanya untuk membantuku. Bisakah kamu membantu Xiaoran? Aku setuju dengan pendapat Kak Xiang Yu. Dari awal sebenarnya tidak ingin kakak pergi, sekarang sudah kembali. Tentu tidak ada masalah, dan ini akan meningkatkan efisiensi kerja. Kak, aku sarankan kamu mempertimbangkan usulan Kak Xiang Yu. Kalau begitu aku pertimbangkan lagi. Kalau begitu aku sekarang pergi ke studio Lanyao. Bos Xiao, kenapa tiba-tiba ingat? Ingin menyalin data dasar game? Perusahaan butuh cadangan internal. Jadi aku datang untuk mengambilnya. Hal kecil seperti ini, lain kali serahkan saja kepada staf di bawahmu. Menyalin file cukup memakan waktu. Tidak apa-apa, aku tunggu sebentar di sini. Hal seperti ini aku tidak percayakan kepada orang lain. Fake. Silicon Tunggu Sebentar. Dasyong, lihat ini. Xiaoran, kenapa kamu di sini? Bukannya disuruh istirahat di rumah? Kenapa diam-diam keluar kerja lagi? Itu tidak penting. Kamu cari Dasyong untuk apa? Aku. Bos Xiao datang untuk mengambil data asli permainan. Katanya grup Shanghai butuh backup. Aku kira bos tahu, jadi aku... Kemarilah sebentar. Xiaoran, sebenarnya kamu mau apa? Weike menemukan masalah baru. Kalau aku tidak segera mengejar investasi, proyek ini akan gagal. Jadi, sekarang kamu berbicara sebagai bos Xiao. Untuk membuat keputusan ini, Semua yang kulakukan sekarang adalah untuk menyelesaikan masalah secepatnya. Dan lagi, dengan kondisi kesehatanmu sekarang, kamu benar-benar tidak bisa lanjut terlibat dalam proyek ini. Aku melakukan semua ini untuk melindungimu. melindungiku? Begini caramu melindungiku? Kau membuatku jadi orang luar sepenuhnya. Bahkan hak tahu yang paling dasar pun tidak kudapat. Lalu, setelah semua masalah ini selesai, menurutmu aku akan bahagia? Aku tahu kau sudah mencurahkan banyak tenaga untuk game ini. Tapi bisakah kau percaya padaku?
Aku tidak akan membuat keputusan ini dengan sembarangan. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya. Masalah? Di matamu, mungkin ini hanya pekerjaan. Hanya sekumpulan kode digital yang dingin. Tapi aku berbeda denganmu. Kau tahu betapa pentingnya ini bagiku. Sekarang, Sony Lilin. Bisakah kau sedikit masuk akal? Ya, aku tidak masuk akal. Sekarang kau ingin menyelesaikan masalah. Sementara aku terus mengganggu, ya? Baiklah, kalau begitu aku tidak butuh perlindungan seperti ini. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Boss Xiao. Boss Xiao tunggu sebentar. Boss Xiao. Kami dengar kamu bertengkar dengan bos. Kami semua mendengarnya. Jadi kamu mau mendamaikan kami? Atau membela bosmu? Boss Xiao. Sejak proyek game ini dimulai, aku sudah mengikuti bos. Waktu dan tenaga yang dia curahkan untuk game ini. Kami semua melihatnya. Pada awal desain game. Sebenarnya ada banyak yang diperhatikan. Tapi demi kelangkaan permainan. Atau lebih tepatnya, untuk Anda. Dia terus menyesuaikan dan berkompromi. Sebenarnya dia bukan orang yang keras kepala. Tapi untuk proyek game ini, harga dirinya tidak mengizinkannya menyerah, bahkan cuci tangan. Saya mengerti. Soal hari ini, saya akan cari waktu untuk jelaskan padanya. Sekarang dia masih marah, apapun yang saya katakan tidak akan didengar. Omong-omong, Bos Xiao, sebenarnya, ada satu hal lagi yang saya khawatirkan. Tidak tahu harus dikatakan atau tidak. Katakanlah. Sebagai orang dalam industri, kita semua tahu apa solusi yang paling langsung. Tapi saya masih ingin memperjuangkan untuk bos. Lagi pula, dia sudah terlalu berinvestasi secara emosional pada karakter kakak ini. Sudah bertahun-tahun berlalu, pasti sangat sulit untuk melupakan. Saya rasa, ini juga salah satu alasan. Dia tidak mau menyerahkan data. Saya tahu. Terima kasih. Jangan-jangan, Bos Xiao. Saya melakukan semua ini untuk bos. Halo, Sutradara Zhang. Lagi sibuk APA kira-kira ini? Saya baru saja selesai siaran. Ada apa? Audisi untuk kru film sudah lulus. Benarkah? Saya lulus audisi kru film? Ya, Bagus sekali, bagus sekali. ada waktu datang ke lokasi syuting? Saya ikuti semua arahan Anda. Baik, kalau begitu sore ini langsung datang. Oke, sampai jumpa sore. Baik. Sampai jumpa. Masuk. Bos, ada perlu apa cari saya? Saya ingin kamu bantu selidiki sesuatu. Silakan katakan, urusan penyelidikan saya paling agak. Apa yang mau diselidiki? Ling Ling punya seorang kakak laki-laki. Namanya Song Chongming. Meninggal karena kecelakaan mobil saat dia masih kecil. Saya ingin kamu cari cara. Bisakah dapatkan informasi tentang kondisi kakak kecelakaan waktu itu? Saya ingin tahu beberapa detail spesifiknya. Ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ada kesulitan? Tidak, aku akan cari cara. Tapi bos, aku ingin bertanya sedikit. Kenapa tiba-tiba kamu ingin menyelidiki hal ini? Apa Lanyao mengatakan sesuatu padamu? Aku lihat kamu tidak terlalu senang saat pulang tadi. Apa kalian berdua bertengkar karena hal ini? Aku hanya sangat khawatir padanya. Dia punya beban berat tentang hal ini. Jadi tentang peran kakak ini, aku tahu, ini sebenarnya membuatnya sangat sulit. Tapi aku tidak ingin melihatnya terus menderita seperti ini. Dia tidak pernah mau memberitahuku detail kejadian saat itu. Jadi, aku ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Mungkin, aku bisa membantunya mengurangi beberapa penyesalan. Bos,
Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bisa melakukan segini untuk seorang gadis. Aku benar-benar salut padamu. Baik sebagai bawahanmu atau temanmu. Aku selalu mendukungmu. Sangka. Hari ini, kenapa tiba-tiba mau menemaniku jalan-jalan? Hanya merasa cuaca hari ini sangat bagus. Aku rasa tidak. Kurasa kamu hanya ingin berkencan denganku. Tertawa apa? Hanya merasa. Kamu sangat lucu. Baru sekarang kamu sadar? Aku selalu lucu. Kamu harus bersyukur punya pacar sepertiku. Tapi aku penasaran, apa kamu tidak pernah punya masalah? Ada, waktu SD khawatir badanku terlalu pendek. Waktu SMP, khawatir wajahku berjerawat. Setelah lulus kuliah, khawatir kenapa kamu tidak menyukaiku. Masalahmu cukup banyak juga. Tapi semuanya. Apa kamu mengejekku? Tapi, aku tetap punya semangat dan ambisi. Sekarang yang paling aku khawatirkan adalah, apakah Xiaoran bisa mendapatkan data dan izin dari Lanyo? Dengan lancar. Ini, menurutku agak sulit. Aku tidak terlalu mengerti karakter Lanyo. Juga tidak tahu pola hubungan mereka. Tapi beban hati kakak Lanyo sepertinya masih sulit untuk dibuka. Xiaoran ingin meyakinkan Song Lingling. Tidak mungkin. Ingin menipu Lanyo, lebih tidak mungkin. Sebenarnya Lanyao punya pemikirannya sendiri. Xiaoran mungkin tidak bisa melewatinya. Dia sendiri mungkin tidak tahu, tapi urusan perasaan. Kadang-kadang, orang lain memang lebih jelas melihatnya. Kamu tidak akan juga tidak bisa melihat dengan jelas, kan? Aku melihatnya sangat jelas. Karena sudah memastikan itu kamu. Naik mobil. Kenapa mobilku belum datang juga? Naik mobil. Sekarang sopir taksi online ini terlalu tidak profesional. Sudah sampai juga tidak bilang. Naik mobil. Siapa yang bicara? Aku bilang, naik mobil. Ternyata sedang bicara padaku. Bos Xiao, maaf tidak menyambut dengan baik. Tidak tahu tempat kecil kami ini. Bagaimana bisa mengundang orang sehebat Anda? Bagaimana kalau mampir ke studio Lanyao kami? Aku lupa, sekarang sudah pulang kerja, lain kali saja. Kamu naik mobil atau tidak? Terima kasih Bos Xiao. Aku sudah membatalkan mobilnya. Oh ya, uang ganti rugi 3 yuan. Tolong ganti aku. Pulen, pas waktunya makan. Nona Song, duduk di sini. Terima kasih Bibiki. Jangan sungkan. Kalian berdua kenapa, Nona Song? Apa dia mengganggumu? Tidak. Kalian berdua bertengkar? Tidak apa-apa Bibiki.
Kalau baju kalian makan pelen-pelennya, ada perlu panggil aku. Tidak usah, aku sendiri bisa mengambil. Apa agak dingin? Mau tidak? Aku minta Bibiki buatkan lagi. Kamu anggap Bibiki apa? Dia sudah makan atau belum kamu tahu? Atau mungkin, kami hanya pegawai biasa. Sama sekali tidak penting. Song Lingling. Sekarang waktunya membicarakan Bibiki. Lalu aku harus bilang apa? Bilang kamu bertindak semaunya? Kamu bos. Kamu bisa seenaknya mengambil keputusan untuk kami. Sama sekali tidak perlu memikirkan perasaan kami. Tapi, Bibiki yang menemani tumbuh besar. Kamu bahkan tidak peduli dia sudah makan atau belum. Apalagi memikirkan perasaanku. Kapan aku pernah bilang seperti itu? Bisakah kamu tidak memaksakan pemikiranmu? Dipaksakan pada logika saya. Aku mengerti kamu, aku juga memikirkanmu, tapi kamu tidak bisa memikirkan aku. Kamu benar-benar sangat perhatian ya. Song Lingling. Bicara tentang masalahnya saja. Aku sekarang serius berbicara denganmu, bukan marah-marah. Kamu tidak bisa menghindari masalah seperti ini. Aku harap kita sedang mengobrol. Kalau kamu merasa kita tidak sedang mengobrol, ya sudah tidak usah. Bos Yao, aku ngantuk. Malam ini aku tidur di kamar kamu.